Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kedatangan motor Vario 125 injeksi, dan kali ini di video kali ini saya akan membagikan cara mengatasi Vario 125 injeksi yang speedometernya tidak bisa menyala ya. Jadi ini bukan permasalahan motor mati, tetapi speedometer tidak bergerak ya. Sementara saat dikontak on dia bergerak, ya bergerak. Tapi ketika menyala dia tidak bergerak ya. Sementara sistem speedometernya ini dia mengandalkan perputaran di roda belakang ya. Biasanya kan di roda depan, jika yang menggunakan kilometer kabel atau sensor seperti Vixen, dia adanya di roda depan. Tapi Vario ini sistem speedometernya dia mengandalkan perputaran roda belakang. Sementara roda belakangnya dia berputar, ya kan, ya berputar, tetapi kilometernya tidak berputar ya, tidak bergerak. Sementara ketika dimatikan dan dikontak on, dia bergerak ya jarumnya. Jadi kita akan mencoba mengatasi permasalahan ini. Ini letaknya di mana, dan mudah-mudahan ini bukan rangkaian elektronik yang ada di dalam speedometernya sendiri ya, tapi mudah-mudahan hanya permasalahan di sensor atau kabel. Sementara pergerakan perputaran ini dia tidak mengandalkan bahwa ini bergerak sensor ya, sensornya. Mudah-mudahan bisa. Jadi ini kita harus membuka covernya untuk memudahkan pengerjaan, dan dikatakan katanya lampu milnya sering menyala ya. Jadi ini si lampu mil akan berkaitan dengan sensor atau tidak. Mari kita lihat permasalahannya. Tapi kita harus membukanya dulu. Oke, jadi ini kita sudah buka ya. Dan ini sensor speedometer. Dia ada di sini, dan ternyata dia menggunakan tiga kabel ya. Dan ini kabelnya menempel pada bodi mesin. Di bagian ini dia sudah mulai pada kaku kabelnya biasanya. Dan ini kita harus mengecek kondisi kabelnya, ada yang putus atau tidak. Kita menggunakan tester, atau mungkin bisa kelihatan ada kabel yang langsung kelihatan putus. Ini harus diperiksa bagian kabel speedometer. Terlihat dari ketika kontak on dia menyala. Coba ini soketnya sedang dilepas, kita nyalakan, dia muncul kode mil tidak? Ya, masih belum muncul kode mil. Coba kita nyalakan, masih. Nanti kita pasang. Ini dalam kondisi roda yang berputar tapi soketnya tidak bergerak. Kita gas, jadi tidak ada kode mil ya. Lampu milnya tidak menyala, padahal soket sensornya sedang dilepas. Ini pengaruh rangkaian elektronik
elektronik yang lainnya atau tidak, kita harus periksa ya. Tapi sebelum itu kita periksa bagian kabel sensor speedometer ini. Dan di sini kita melihat ada lubang. Oh, nah ini ada yang bagian putus ya, putus warna pink dan warna dan sempat menempel, dia putus. Jadi penyebab tidak double brak kemungkinan kabel putus ya. Ini harus dicoba diperbaiki dulu kabelnya dan jalurnya harus diluruskan dulu. Jadi ini kabel putus yang warna hijau ya, yang kemungkinan biasanya kalau hijau itu, oh enggak, hijau ya, putus-putus nyambung, hijau hitam dan warna pink, warna pink hijau ini. Jadi yang hampir putus dua, sementara katanya adanya kode mil yang nyala, katanya pemilik motor. Bisa jadi si kabel yang putus ini nge-short, nge-ground, atau permasalahan sensor yang lain, kita tidak tahu. Tapi yang perlu kita perbaiki pertama adalah speedometer dulu yang udah kelihatan. Kita sambungkan kembali hijau ini untuk menggerakkan speedometer. Mudah-mudahan dengan disambungkan langsung speedometer bisa jalan kembali, tidak sampai sensornya yang rusak. Dan tentang lampu mil yang katanya menyala itu, jika memang masalah ground maka sudah kelar ya. Kita mulai lakukan pemasangan. Ini karena saya kabelnya tidak ada yang hampir sesuai, jadi kita sambungkan kabel yang dibutuhkan ya, karena butuhnya hanya sedikit dan putusnya ada di tengah-tengah. Kita sesuaikan warna terdekat aja. Kita cari kabel dari sisa-sisa kabel yang lain, kita coba sambungkan dulu. Mudah-mudahan cuman permasalahan kabel yang putus, tidak sampai sensor yang rusak. Jadi ujung dengan ujung harus sesuaikan warnanya ya. Ini kabelnya sudah mulai kaku ya, keras kabelnya. Dan ini yang putusnya dua kabel, dimana kemungkinan salah satunya bebas. Silakan bagaimana mengikat kabelnya. Kalau perlu disolder ya, kita cuma solder, tapi ini lokasinya sangat sempit sekali, tidak bisa dilepas dari motor, jadi kita langsung sambungkan ke kabelnya saja. Padahal tadi ketika di kontak pertama on, jalurnya bergerak ya, tapi ketika speedometer motor sudah dinyalakan dan digas-gas, roda belakang sampai berputar, tapi speedometer tidak bergerak ya jalurnya, diam saja. Oke, ini udah disambung. Nah, ini kita tidak menutup dulu supaya kita pengecekan dulu, lalu kita pasangkan soketnya. Ini pasangkan soketnya dan sampai ini kita pasangkan ke sisi ininya dulu ya, ke sensornya. Kita coba dulu. Ini kabel ini bautnya keras sekali, L, jadi kita kolong sini karena dikhawatirkan ketika dipaksakan, dikhawatirkan baut putus atau kunci L-nya rusak ya, kepala ini rusak. Jika digetok-getok takut ininya patah. Kita pasangkan soketnya ke belakang. Ini untuk pengecekan
ada permasalahan kabel yang lain atau tidak, atau sensornya rusak. Jika sensor rusak, coba dicek secara lain dulu ya, menggunakan tester atau apa. Ini soket sudah kita pasang, kita coba. Oke, kita kontak pun. Lihat ada permasalahan sensor mil yang nyala tidak. Kata pemilik motor sih mil sempat nyala ya, cuman kita tidak tahu ke depannya berapa, itu saya juga tidak tahu. Oke, lihat jarumnya mulai ada gerakan ya, jarumnya mulai ada gerakan. Kita coba gas ya, ya bergerak ya. Jadi memang permasalahan speedometer yang tidak bergerak ini jarumnya ini permasalahan di kabel ya, bahwa si kabel ini dia karena posisinya berada di bawah dan terkena panas juga mengakibatkan lumer sehingga putus, ada jalur yang putus. Dan kemungkinan ketika mil menyala itu, jika memang ada mil yang nyala, ada kemungkinan kabel, salah satu kabelnya ini ngeground ya, jika memang itu permasalahan speedometer. Sedangkan tadi ketika di dalam keadaan soket terputus, dilepas, dan ketika kabel juga diangkat, ini si mil tidak menyala karena tidak menempel groundnya, tidak. Jadi ini si kilometernya sudah bergerak ya. Jadi itu dia permasalahan speedometer ini yang jarumnya tidak bergerak. Jadi alhamdulillahnya tidak sampai sensor yang rusak ya, sensor speedometernya. Kalau sensor speedometernya itu rusak, maka dipastikan harus diganti ya, untuk mendapatkan sensor bekerja normal kembali. Tapi ini permasalahannya di kabel. Oke, ini tinggal dirapikan, dan mil yang menyala mungkin nanti dicek pakai scanner. Kita mengecek ada histori atau tidak, histori dan historinya berapa saja. Oke, jadi ini kita akan mengecek histori mil yang menyala ya. Dikatakan bahwa ketika speedometer ini dalam keadaan mati karena kabel terputus, katanya mil juga ada menyala mil. Jadi kalau di sininya kita kontak on masih tidak ada menyala mil, berarti tidak ada dalam keadaan sensor yang mengalami kerusakan. Maka kita harus mengetahui secara histori mil yang pernah terjadi ya, bahwa mil nyalanya itu akibatnya apa aja. Maka kita cek di sini, dia menggunakan Vario ANC. Kameranya masih tidak ada permasalahan histori ya. Kita tekan enter biasanya jika ada histori. Oh, ternyata nggak ada bekas histori ya. Jadi lampu mil sebenarnya tidak menyala karena tidak ada histori. Di sini tidak ada histori, cuman kemungkinan masanya dia sudah kembali bekerja ya. Oke, itu saja permasalahan kali ini. Semoga membantu teman-teman bagi yang ingin mencoba belajar otak-atik permasalahan sepeda motor.